Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Gerakan Sosial dan Politik. Mata kuliah ini akan mengupas perihal gerakan sosial dalam dimensi politik. Untuk hari ini, untuk kali ini, saya akan menghantarkan kajian ini terkait dengan bab 7, perlawanan bersenjata dan gerakan nasionalisme di Indonesia. Nah, materi ini akan terdiri atas 3 subbab. Yang pertama adalah perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme. Yang kedua adalah revolusi sosial dalam peristiwa 3 daerah dan pergerakan atau kebangkitan nasionalisme di Indonesia abad ke-20. Yang pertama dulu perlawanan bersenjata terhadap kolonialisme. Perlawanan bangsa-bangsa Nusantara kepada kolonialisme. Sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, bangsa-bangsa di Nusantara atau sekelompok dari bangsa-bangsa di Nusantara melakukan perlawanan terhadap VOC dan penguasa Hindia Nederlandu. Antara lain seperti yang termaktub di dalam sejarah adalah Perang Trunojoyo. Kemudian perjuangan Untung Suropati, Perang Maluku oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Kapiten Patimura. Kemudian Perang Padri, Perang Jawa atau Perang Diponegoro, lalu Perang Banjar, Perang Jagaraga Bali atau tahun 1848-1849 dan Perang Aceh ya tahun 1873-1905. Nah, ini perang ya atau perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia sejak abad ke-17 ya atau dimulai dari Perang Trunojoyo. Ini tentu tidak menggambarkan, maksud saya, ini tidak ya daftar ini tidak mencantumkan seluruh perjuangan yang sebenarnya lebih dari sekedar 8 ini, tetapi puluhan bahkan ratusan saya kira, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Hanya saja saya mencantumkan 8 contoh dari perjuangan ini ya kaum para pejuang kebangsaan kita itu karena berlatar belakang atau saya ambil dari karya Sartono Kartodirjo mengenai perlawanan bersenjata kepada kolonialisme. 8 ini pun tidak seluruhnya akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mengingat begitu panjangnya ya sejarah di soal ini. Tetapi demi kepentingan gerakan sosial, saya kutip beberapa di antaranya saja. Lalu ada juga Perang Batak ya yang lebih sering disebut sebagai Sisingamangaraja ke-12 atau Perang Batak itu, yang ekor dari penyelesaiannya itu hingga menjelang abad ke-19 atau awal abad ke-20 ya, Masehi ya. 1905 untuk Perang Banjar, 1904 untuk Perang di Aceh, dan Sisingamangaraja hingga 1907. Ekor-ekornya ada di abad ke-20. Latar belakang perlawanan dari urusan pribadi berubah ke perlawanan kompeni. Ini tampak dalam Perang Trunojoyo. Situasi dan kondisi meletusnya perang atau perlawanan kepada kolonial yang dilatar belakangi itu oleh keragaman faktor. Seperti dalam Perang Trunojoyo, sebab musababnya sebenarnya boleh dibilang sepele. Karena seperti sejarah menyebut bahwa pada mulanya ada kekecewaan yang bersifat pribadi, namun berkaitan juga dengan anggapan sejumlah pendukung Trunojoyo yang merasa kecewa terhadap kekuasaan Mataram di bawah Amangkurat I.
Ya, itu latar belakangnya. Amangkurat yang terdesak oleh keadaan kemudian mengundang bala bantuan company atau VOC dalam upaya memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh Trunojoyo, sehingga perlawanan berubah karena juga didukung oleh para pejuang dalam melawan atas kesewenang-wenangan raja yang absolut dan VOC yang menindas. Perang ini akhirnya jadi perang antara negeri jajahan dan negeri penguasa penjajah. Itu latar kenapa ada perlawanan bersenjata seperti itu. Nah, saudara, dalam perang Untung Suropati, pada mulanya Untung adalah budak yang menikahi Susan, ya, Susan. Ia adalah anak dari Edelir Moore, ya, pejabat VOC Batavia yang punya kedudukan cukup penting. Hasil dari perkenalannya, mereka saling jatuh cinta, tetapi dalam beberapa buku disebutkan bahwa yang pertama jatuh cinta justru Susan. Dalam perkembangannya mereka kemudian menikah dan ya, kemudian akhirnya bercerai karena dalam pandangan Moore maupun Susan setelah mereka berumah tangga, ternyata Untung lebih memperhatikan para budak pribumi dengan menghabiskan harta Susan dan Edeler. Ya, mereka digambarkan bahwa Untung Suropati ini mengambil bagian-bagian harta yang cukup banyak dan digunakan untuk membagi rezeki kepada kalangan pribumi. Disebutnya adalah budak pribumi. Ini tentu saja tidak disuka oleh sikap Susan dan Edeler. Jadilah mereka kemudian ya tentu tidak secepat itu ceritanya, tetapi ringkasnya bahwa jadilah perang antara rakyat pribumi dengan penjajah atau VOC dengan dukungan ya perang Suropati ini, dukungan yang luas dari kalangan ningrat Jawa kepada Untung Suropati. Itu bentuk pertama. Bentuk berikutnya adalah kesengsaraan rakyat pribumi akibat penindasan hingga meletupkan perlawanan. Dalam perang Maluku yang dimotori oleh Thomas Matulesi, itu berlatar belakang kesengsaraan rakyat pribumi Maluku yang diperas habis-habisan oleh penjajah. Thomas yang dipercaya rakyat pribumi menghimpun kekuatan rakyat dan menyerang benteng Durstedi di Saparua di Maluku sana. Nah, Thomas berhasil mengalahkan pertahanan VOC di Saparua dan Maluku pada umumnya, atau pulau-pulau di sekitar Ambon, dan mengambil alih penguasaan daerah-daerah tersebut atau wilayah itu. Dan dalam berbagai serangan yang terencana dengan baik dan dukungan rakyat tadi itu, beberapa komandan perang dari VOC berhasil dilumpuhkan atau ditewaskan. Nah, itu bentuk kedua. Bentuk ketiga, perang pemurnian ajaran agama dalam melawan Belanda. Gerakan Paderi misalnya di Sumatera Barat itu pada mulanya hanya bertujuan untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam dari praktek-praktek yang mereka sebut sebagai bid'ah. Praktek-praktek yang kemudian ingin dibasmi dalam praktek yang berlingkup pada adat dan kebiasaan yang dinilai oleh kaum Padri ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul atau ajaran Nabi. Al-Quran sebagai pokok, lalu ajaran Sunnah, as-Sunnah itu adalah hadis Nabi. Nah, perang pertama itu terjadi tahun 1803 hingga 1821 melawan kelompok adat dengan corak keagamaan, sedangkan etapa kedua dalam Perang Padri ini terjadi antara 1821-1838 dalam melawan dengan corak keagamaan dan patriotisme. Bentuk lain kesewenang-wenangan Belanda terhadap rakyat Jawa dan ikut campurnya Belanda dalam urusan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di samping ketidaksukaan kalangan keraton terhadap pengenalan budaya Barat yang merusak tradisi Islam dan Jawa yang berlaku di lingkungan keraton. Jangan lupa bahwa keraton Yogyakarta itu sesungguhnya tidak
bisa dilepaskan dari entitas-entitas Islam, dan itu sudah sangat merasuk dalam tradisi-tradisi keraton. Tetapi itu yang setelah persahabatan antara orang-orang keraton sebagian dengan kalangan VOC Belanda, kemudian dalam gambaran kaum moralis seperti Diponegoro itu merusak. Misalnya dalam menyuguhkan minuman kepada para tamu keraton, itu yang dulu tidak pernah ada namanya menyajikan minuman keras gitu ya, hammer, itu kemudian menjadi tradisi di lingkungan keraton. Nah, itu yang antara lain gambaran yang tidak disuka oleh Diponegoro. Nah, perang Jawa ini meluluh lantakkan keuangan VOC hingga membangkrutkan VOC di Nusantara. Nah, perang ini didukung oleh kalangan yang sangat luas, baik pihak keraton Yogyakarta sendiri, kendati ada yang secara terang-terangan, ada yang secara pribadi, kalangan pedagang dan birokrat lokal yang berjiwa patriotisme, maupun kalangan ulama, serta kalangan masyarakat biasa pada umumnya. Perang yang sungguh ya dahsyat karena berlangsung dalam waktu 5 tahun, ya jangka waktu yang tidak sebentar, sedangkan kedahsyatan itu dibuktikan dari segala pertempuran-pertempuran yang terjadi, dan seluruhnya itu didukung lebih jamak, lebih plural, karena ada kalangan keraton, ada kalangan ulama, dan masyarakat pada umumnya, yang tercermin dari pasukan susunan komando pasukan Diponegoro yang memang ada kalangan ulama dan kalangan-kalangan biasa lainnya. Perang ini bernuansa jihad sebenarnya, mengingatkan kalangan umat Islam total selama peperangan dan tidak sekedar memberi pesan penting, namun juga meninggikan rasa percaya diri masyarakat Jawa akan kemenangan terhadap Barat, terhadap orang asing. Nah, saudara, bentuk yang lain adalah perang suci antara penegak ajaran Islam dan kepentingan ekonomi VOC, sebagaimana tercermin dalam perang Antasari dari Kesultanan Banjar, Kalimantan, yang melakukan perlawanan cukup mencengangkan karena hanya dengan pasukan 3.000 Belanda untuk sementara waktu bisa diusir dari tanah Banjar yang sekarang di Kalimantan Selatan itu dan Kalimantan pada umumnya. Kekuatan Belanda yang mulanya sedikit, lambat laun menjadi keras begitu, lalu mendatangkan bala bantuan dari pulau-pulau lain di sekitarnya, termasuk dari Jawa. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, perang Banjar dimenangkan oleh penguasa pribumi dan memperkuat basis penyiaran agama Islam di Kalimantan dan sekitarnya. Karena ciri khas dari kesultanan pada masa itu adalah menautkan antara politik dengan ajaran Islam dan sebaliknya. Nah, perlawanan rakyat Banjar itu sangat berarti dan untuk membangkitkan harga diri marwah rakyat pribumi. Nah, makna perlawanan bersenjata, saudara-saudara, dalam konteks sejarah maupun gerakan sosial, bagi Belanda gerakan perlawanan bersenjata dalam cerita tadi itu memengaruhi politik kolonialisme Belanda dan mengubah kebijakan terhadap tanah jajahan. Di negeri Belanda pada tahun-tahun 1863, sistem tanam paksa dihapus oleh Belanda atas desakan terutama kelompok-kelompok sosialis liberalis yang kemudian berkuasa di masa itu, kemudian sembari menjadikan perlawanan-perlawanan di atas sebagai contoh bagaimana perlakuan represif dilakukan, dan akhirnya dalam pandangan kaum sosialis liberalis justru akan memantik perlawanan kaum pribumi. Jadi makin ditindas, makin melawan, makin meradikal kelompok-kelompok pribumi yang itu dipahami oleh kaum sosialis liberalis yang pada akhirnya sangat berarti bagi sejarah kebangkitan Indonesia setelahnya. Nah, kaum sosialis liberalis itu memperjuangkan ya di negeri Belanda ini apa yang kemudian dikenal sebagai politik etis politik. Pokok dari etis politik adalah pemikiran balas budi yang progresif
yang menyatakan bahwa penguasa Belanda di Hindia Timur seharusnya memiliki kewajiban moral untuk mensejahterakan dan memakmurkan kalangan pribumi di tanah jajahan. Salah satu yang kemudian dilaksanakan oleh Belanda karena Belanda kemudian menyesuaikan beberapa langkah kebijakan yang pada waktu diberlakukan, seperti memberikan kesempatan pendidikan, sejumlah sebutlah ormas-ormas keagamaan juga menerima bantuan dari Belanda. Kemudian, dan ini yang lebih penting lagi, bahwa pendidikan jadi platform dalam rangka perjuangan di antara kaum pribumi. Nah, pada masa-masa setelah diintroduksinya Pax Nederlandica, ya, dalam mana satu di antaranya memuat politik etis tadi itu, maka kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan dan menerima bantuan dari penguasa Belanda itu makin terasakan. Sedangkan perlakuan mereka kepada tanah jajahan, ya, setelah menerima masukan maupun perdebatan di negeri Belanda, itu hendaknya untuk dilonggarkan. Dan praktis ketika misalnya memasuki abad ke-20, tidak ada lagi pemberontakan atau perlawanan fisik yang berarti di tanah jajahan atau makin berkurang. Kendati pun di sejumlah daerah titik itu variasi-variasi perlawanan terhadap penjajah itu juga masih sangat terasa. Keadaan inilah yang mengubah persepsi penguasa Hindia Belanda. Demikian halnya juga mengubah persepsi para aktivis politik untuk juga akhirnya mengubah metode pendidikan. Kesembilan perlawanan bersenjata dari rakyat tadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa metode perjuangan bersenjata itu tidak selalu efektif, gitu ya. Tetapi kemudian harus diimbuhi, dilengkapi dengan perjuangan non fisik, ya. Artinya metode gerakan itu yang perlu diubah. Berlatar belakang di atas, maka metode perjuangan untuk mencapai kemerdekaan berubah dari metode bersenjata menjadi metode politik. Melalui misalnya terbentuknya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, ya, Sarekat Islam, ya bentuk-bentuk lain lah yang sudah kita tahu sama-sama di kalangan rakyat pada masanya. Nah, saudara, yang kedua, saya ingin menampilkan revolusi sosial dalam peristiwa tiga daerah. Peristiwa tiga daerah adalah peristiwa dalam sejarah revolusi kita yang terjadi antara Oktober sampai Desember 1945 di tiga kabupaten. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, yang seluruhnya pada waktu itu adalah bekas ex-Karesidenan Pekalongan. Nah, elit birokrat, panggreh praja, seperti residen, bupati, wedana, dan camat, dan sebagian besar kepala desa, didaulat dan diganti oleh aparat pemerintahan baru yang terdiri atas aliran-aliran Islam, sosialis, dan komunis. Ya, kendati pun kaum komunis lebih dominan. Nah, peristiwa tiga daerah lebih dari sekedar protes sosial sebenarnya, atau eksploitasi Belanda kepada pribumi. Selain berlatar belakang politik, ya, peristiwa tiga daerah ini juga berkelindan dengan aspek-aspek lain, ialah ekonomi, revolusi sosial, dengan dimensi-dimensi kepemimpinan, ideologi, dan konteks kebudayaan. Itu yang terasa dari peristiwa tiga daerah. Nah, peristiwa tiga daerah ini juga mengisi kekosongan kekuasaan dari negara kolonial ke negara nasional. Usai Belanda dinyatakan kalah perang oleh Jepang, sedangkan kekuasaan pemerintah Indonesia sendiri belum mampu mengisi fungsi-fungsi pemerintahan di tiga daerah itu. Nah, sementara Jepang sendiri setelah kalah Perang Dunia Kedua dinyatakan status quo, mengingat Jepang diwajibkan untuk menjaga status quo tadi itu. Nah, itu peristiwa tiga daerah. Nah, peristiwa tiga daerah ini juga dapat dimaknai sebagai gitu ya, masa transisi dari negara nasional ke negara kolonial ke negara nasional. Yang ini kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan di tiga daerah tadi itu,
lalu mereka mengambil alih dan menguasai keadaan melalui pendakuan terhadap para pejabat lokal, perampokan, perampasan, penjarahan harta benda yang mereka duga sebagai komprador kolonial, bahkan pembunuhannya. Tokoh sentral di balik peristiwa tiga daerah adalah Sahani. Sahani punya nama alias, nama kata lain sebagai Kutil. Ya, namanya antik sekali, namanya Kutil. Ia adalah jagoan rakyat dari Kecamatan Talang di Tegal. Dia punya jiwa heroisme yang cukup baik. Nah, Kutil menjadi motor penggerak gerakan revolusioner ini yang direncanakannya, yang dilaksanakannya, dan hasil-hasilnya didistribusi secara merata kepada kelompok dan rakyat pada umumnya. Sehingga gerakan Kutil inilah memang sangat kontroversial, di satu sisi menguntungkan, di sisi yang lain merugikan, dianggap merugikan. Ya. Nah, ini gambar Kutil seperti dalam lingkaran merah. Ini peristiwa, tokoh-tokoh peristiwa tiga daerah yang dipenjara di Wirogunan, Yogyakarta, Desember tahun 1946. Nah, deret belakang ini Kambali, Sakani, itu Kutil, ya. Dr. Muryawan juga ada di situ, Muhammad Nur, Supangat. Kemudian di deret depan ada Mi'at Saleh, Yusuf Sapili, Muhammad Salim, dan Widarta. Ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang melakukan peristiwa tiga daerah. Nah, di mata para penggerak gerakan sosial, di mata penggerak gerakan dan masyarakat pada umumnya, Kutil dinilai sebagai sosok yang ramah, murah hati, dan berjiwa besar. Namun di mata mereka yang dirugikan, Kutil adalah pembunuh berdarah dingin, bengis, dan pembegal ratusan nyawa korbannya yang tidak mengenal ampun. Nah, dalam anggapan sebagian orang, Kutil juga adalah tak lebih alat PKI ya untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya, termasuk kalangan Cina yang tidak luput dari gerakannya melalui penjarahan di sekujur eks-Karisidenan Pekalongan pada waktu itu. Dalam bagian lain, Kutil juga dituduh sebagai agen pemerintahan sipil Belanda di Nusantara yang berada di pengasingan di Australia semasa pendudukan Jepang. Jadi Kutil ini tokoh yang penuh kontroversi. Di satu sisi dia itu dituduh sebagai agen NICA, ya. Sedangkan pada bagian yang lain Australia ini ingin tahu lebih jauh mengenai kemerdekaan di Indonesia. Waktu yang kemudianlah membuktikan atas asumsi yang dibangun oleh keadaan itu. Nah, gerakan Kutil dan para pelaku PTD itu memberi efek besar, ya. Karena usai peristiwa itu, saudara, pemerintah pusat di Jakarta, pemerintah Hindia Belanda di Batavia, maksud saya, yang pada mulanya tidak memperhatikan karena ketidaksiapan membangun negara, mulai kemudian membenahi kebutuhan tiap daerah untuk mempersiapkan pemerintahan dengan baik. Dijelaskan dalam buku PTD, pada masa revolusi, Kutil mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia AMI di Talang dengan tujuan untuk mengorganisasi langkah-langkah Kutil pada masa revolusi sosial yang tidak lain selain untuk ajang pembagian kekuasaan kepada rakyatnya, juga untuk merampas setiap orang yang dicurigai menjadi agen NICA yang dianggap sebagai pengkhianat Republik. Ini berkebalikan dengan tuduhan bahwa dia adalah agen NCA. Nah, saudara, dengan pengaruh komunisme yang cukup kuat, Kutil membagikan setiap apa yang diraihnya kepada kaum muslimin di tengah para pejuang tadi, guna menghadapi mereka yang tidak beruntung dalam hidup. Uniknya, tidak hanya makanan, namun yang paling penting adalah membagikan kain yang diperoleh dari hasil penjarahan. Untuk seterusnya didistribusikan kepada rakyat di tiga daerah tadi itu, lalu mengingat juga masyarakat pribumi pada masa penjajahan Jepang,
itu tidak memiliki cukup kain kafan untuk menutupi atau memakamkan tubuh manusia. Nah ini kecuali yang ada adalah kain itu terbuat dari apa bulungan, gitu, bulung dibuat dari ya itu mainan-mainan yang seperti kita lihat di kampung-kampung itu. Dalam bagian lain digambarkan seorang kutil juga membagikan bahan makanan atau sembako kepada masyarakat. Mengingat mereka tidak makan layak, bahkan merebaknya penyakit beri-beri atau busung lapar. Nah, setelah rakyat terbiasa makan bonggol, pisang, gedebok tadi itu, maka mereka sudah mulai perubahan orientasi terhadap nilai. Gitu ya. Itu yang kemudian terjadi di awal-awal abad ke-20. Nah, kendati pun akhirnya gerakan PTD ini berhasil dilumpuhkan, namun sesungguhnya gerakan ini memperoleh simpati di kalangan rakyat pribumi banyak, terutama usai mereka menghadapi masalah-masalah paling mendasar dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar mereka, pangan, sandang, papan, gitu ya. Itu adalah ya cukup lumayan gizinya. Nah, saudara, penting untuk kita pahami juga bahwa yang namanya gerakan ini gitu, gerakan yang digagas oleh para pejuang kita itu di peristiwa 3 daerah gitu ya, itu menghadapi masalah besar, tetapi masalah itu kemudian bisa diselesaikan dengan cara yang lebih egaliter, lebih beradab. Nah, maka masalah mendasar dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar tentang pangan, sandang, itu sedikit banyak tertolong oleh kehadiran kutil. Tapi kutil bukanlah orang yang tidak mengerti secara benar apa itu isi dari undang-undang ini. Ya. Nah, kendati pun akhirnya gerakan TDP dilumpuhkan, namun gerakan ini memperoleh simpati. Ya. Di kalangan para pelaku gerakan ini, kutil juga dianggap sebagai pemimpin yang adil, mengingat dalam keseharian selama mereka berjuang, ya, kutil punya prinsip sama rata, sama rasa. Tanpa satu sama lain itu berbeda takarannya. Nah, termasuk jika jatah untuk dirinya sendiri. Jadi kutil memberi pelajaran juga bahwa ketika dia berjuang, yang diperhatikan pertama-tama adalah para peserta perjuangan tadi itu. Yang berikutnya misalnya simpatisan dan seterusnya. Nah, itu kutil lakukan. Kendati dianggap penganut paham komunis, bagi sebagian masyarakat Tegal dan sekitarnya, kutil diyakini sebagai orang suci yang diutus untuk tidak mementingkan kepentingan pembangunan dasar, keserakahan, namun menurut asa dan keyakinannya. Itu tidak asal main-main begitu ya, karena memang ada problem-problem lain yang harus dipertimbangkan, dan itu sesuai dengan protap. Nah, dalam pandangan Anton Lukas, peristiwa 3 daerah memiliki nafas dan semangat revolusi kemerdekaan. Ia juga bagian dari ekspresi kekecewaan yang berbuntut panjang hingga mencapai puncaknya pada masa kolonialisme Belanda dan kemerosotan ekonomi Jepang pada masa pendudukan. Nah, ini buku yang saya kutip sebagai bahan tulisan untuk materi kuliah ini, karya Anton Lukas, ya, memberi sumbangan besar terhadap gerakan revolusi sosial di Indonesia, terutama pasca proklamasi kemerdekaan. Nah, teori-teori revolusi dan gerakan sosial digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji akan kekosongan hukum. Ya, kalau kekosongan hukum ini bisa berakibat pada banyak hal, ya, dan itu yang kemudian dilakukan oleh aktivis PTD ini.
kevakuman kekuasaan tentu saja itu membuka kesempatan bagi pelaku gerakan sosial untuk bertindak dalam rangka mengisi kekosongan itu. Gitu. Jadi memang ini yang membuat tertariknya orang Pekalongan di 3 daerah itu. Nah, saudara, di bagian akhir pergerakan dan kebangkitan nasionalisme di Indonesia abad ke-20. Apa tergambar di sana? Bahwa yang namanya pergerakan ini sebenarnya menandai akan adanya gerakan yang berangkat dari anak suku bangsa. Nah, apa itu nation? Karena kita bicara tentang kemerdekaan, tidak mungkin kita bisa lepaskan dari nation. Menurut Arnold Rinang, ya, bahwa bangsa adalah mengenai paksaan atau kehendak sosial semata-mata untuk tetap hidup bersama. Jadi ini sangat mendasar sekali bahwa dia ingin melanjutkan studi-studi apapun di S1 ini, sebenarnya itu menggampangkan itu akan menjadi bahan yang gampang dari saudara untuk melakukan skripsi. Nah, saudara, Joseph Erne Roman ini, suatu bangsa adalah mengenai soal kehendak semata-mata untuk tetap hidup bersama le desire video, ya, vivere assembly, yang timbul antara golongan basah dengan kelompok kering. Kelompok basah yang saya maksud adalah kelompok-kelompok ya yang punya harta bendanya atau gininya itu melebihi dari kelaziman yang itu tidak ada di dalam teks buku. Nah, unsur bangsa itu, saudara, itu menggolongkan golongan besar manusia. Ya, yang kedua, memiliki perasaan dan kehendak untuk hidup tetap dalam satu kebersamaan. Lalu ketika bernasib sama pada masa-masa kampanye, ketika kampanye mereka juga dibully habis-habisan. Kelima adalah pernah mengalami penderitaan bersama. Ya, itu yang saya pikirkan terhadap tim ini. Ini Pak Anderson, ya, Pak Anderson tahun 1983 mengulang cetakan buku yang berjudul Image on Communities, Reflection on the Origin and Spirit of Nationalism. Ya, itu karya yang sangat brilian. Satu komunikasi politik yang dibayangi atau satu kompetisi pemilu yang terus dibayang-bayangi dan sebagai yang secara inherent terbatas pada suatu struktur, maka itu dibayangkan bahwa karena sudah banyak, maka kenapa misalnya tidak dilakukan secara lebih sederhana dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Pernah tahu sebagaimana sebagian besar anggota ketua berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 itu jelas sekali menandakan bahwa mereka apa adanya. Dan saya rasa keluarga-keluarga lain di tempat Anda atau bahkan orang tua Anda akan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Anderson merumuskan apa itu communalized communication. Suatu komponen periastika yang membayangi dan lembaga yang menjamin mampu dan mampu dipertanggungjawabkan, maka lakukanlah ya. Ada unsur kebangsaan. Unsur kebangsaan ini disadur dari beberapa buku yang berkenaan dengannya. Benar kata Anderson, itu Imaging Communities. Nah, suatu kelompok yang berpangkat yang dibayangkan adalah serial di TV itu, ya, serial secara Orde Baru itu, hingga kemudian akhirnya menjadi semacam ikon di dalam perjuangan. Ya.
Nah, unsur bangsa, saudara tahu, unsur bangsa adalah bangsa ada komunikasi, kemudian dan seterusnya lah. Ya. Nah, saudara, dilanjut yang berikutnya, negara Indonesia. Secara etnologis, James Record tahun 1850 mengubah dunia bahkan dari yang tidak berplatform media, tapi sekarang sudah berbasis media hampir seluruh di kota. Nah, dalam etnologi ini masih sudah memperkenalkan nama Indonesia, ya, sesuatu yang tidak gampang tentu saja. Untuk mengartikan Indian Archipelago yang menurutnya terlalu panjang. Semua nama Indonesia pada masa lalu dipopulerkan etnolog Jerman Adolf Bastian dan kiri kaum Indonesia pada masa Orde Baru ada yang istilahnya menyimpang gitu ya. Tapi dalam kasus Ben Anderson ini, nama Indonesia dipopulerkan oleh etnolog Jerman bersama Bastian, lalu menulis jurnalnya dan akhirnya menjadi pertimbangan tertentu di tubuh organisasi profesi termasuk wartawan Indonesia. Nah, pada tahun 1924 nama Indonesia Merdeka mulai dikumandangkan ya di sejumlah titik, ada musola, ada masjid, ada apa sajalah yang memang menghalangi suara dan kualitas penyampaian yang disampaikan oleh kiai, oleh ulama. Nah, ada event Kongres Pemuda tahun 1 sampai 14 Hijriah. 14 Masehi. Itu adalah susunan pemuda dan Oktober dalam konteks yang lebih luas sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya sidang-sidang PPKI dan PPKI. Konsep bangsa Indonesia seperti yang saya jelaskan pendapatnya Imagine Communities dari Anderson tadi, perlu ditambahkan pidato Muhammad Yamin di satu tempat yang digambarkan bahwa kekuatan itu bisa didaya gunakan. Maka kemudian saya mengambil langkah-langkah, misalnya pihak-pihak yang terlibat itu bukan sekedar orang yang berada di legislatif itu, tetapi bahkan orang yang berjuang melalui jalur khusus saja itu sudah masuk dalam pelaksanaan orientasi yang penting. Alasannya adalah pihak-pihak ya ini suku bangsa atau suku SP yang kendati berbeda-beda, namun umumnya mementingkan persatuan dan perbedaan tadi itu. Ada kesadaran secara historis historis perjalanannya itu sangat penting. Nah, pihak pertama, kedua yaitu suku bangsa, suku-suku yang berbeda-beda, namun mereka tidak mementingkan sendiri, tapi lebih pada persatuan. Faktor-faktor sejarah, yakni persatuan dan kesatuan, itu didahului oleh faktor-faktor sejarah. Karena segenap bangsa ini mengalami masa-masa pemerintah yang panjang dan jajahan, itu juga menjadi catatan tersendiri. Maka kemudian diaturlah sedemikian rupa sehingga suku bangsa yang menggunakan bahasa Belanda ya sebagai bahasa sebagai bahasa pengantar tidak juga kemudian menerima mahasiswa lebih dari 50 kecuali dibesarkan di pemerintah. Agama-agama, keyakinan-keyakinannya dan hukum adat yang memberi beragam sesuai dengan konten. Pendidikan untuk mencapai kemajuan, ini bab 5. Mudah-mudahan kita akan jumpa di bahan berikutnya.
saudara, apa yang digambarkan tadi itu ya merupakan bagian dari keaktoran politik masyarakat kita. Nah, saudara, kemunculan nasionalisme itu ditandai oleh tahun 1982 yang kebetulan waktu itu saya jadi senat dan sekaligus pemimpin redaksi masalah itu. Maka nasionalisme yang bisa ditunjukkan untuk mempertimbangkan kesengsaraan maupun jaminan dari saya bahwa itu ada haknya, apakah kemudian juga dihitung. Tapi pendapat Anderson ini bahwa nasionalisme nasionalisme tumbuh akibat segenap rakyat dan sembahan bangsa Anda terlalu pesimistis gitu. Itu yang kemudian akhirnya substansi hilang, tetapi yang bersifat formal tetap melanggar aturan. Itu yang penting untuk diketahui. Nah, Renan berpendapat bahwa perasaan nasib dan sepenanggungan mengatur dalam urusan penderitaan, ya misalnya diajukan oleh undang-undang, oleh pansus, tetapi dalam kaitan dengan masalah-masalah seperti ini, tekad rakyat semakin bulat. Nah, dari kedua pendapat di atas, untuk mengkonstruksi nasionalisme di Indonesia memerlukan faktor-faktor pembantuan nasionalisme yang kemudian dijadikan tempe dalam konteks jadi gini. Jadi kedua pendapat di atas itu punya mata rantai, ya, mata rantai yang saling berkelindahan. Kemunculan nasionalisme itu, kalau pendapat Anderson dan Renan itu dimengerti, itu adalah bentuk dari manifesto politik akan kemerdekaan pada tingkat yang paling dini tentu saja. Nah, sekarang kebangkitan nasional kurang lebih sejak awal abad ke-19 hingga abad ke-19 abad ke-1927. Nah, tiga dasawarsa pertama abad pertengahan yang tumbuh dan besar dari organisasi-organisasi itu menumbuhkan kesadaran secara untuk mengubah strategi dan perlu perjuangan melalui kolonialisme. Strategi militer operasional karena itu perlu ditindaklanjuti. Misalnya setiap orang yang ada di TPS harus dipegang satu-satu seperti selama ini, tetapi dalam beberapa hal tentang TPS itu belum memenuhi. Nah, menggalakkan berkesadaran sosial budaya dan makna bersama suku bangsa, suku-suku yang tersedia, itu ada di perang kebangkitan ini. Berikutnya, menyemarakkan pembicaraan antara Islam dan entitas Arab gitu ya, mengenai hal-hal yang dianggap penting. Nah, saudara, menggalakkan berkesadaran sosial, beragama, kehidupan bersama-sama, bersuku, berbangsa, identik yang sama. Ini yang kemudian menyemarakkan pembicaraan dan analisis umum mengenai peran agama, sosial, dan politik di tanah jajahan. Nah, hal itu kemudian ditandai oleh berdirinya organisasi-organisasi yang muncul setelah abad ke-20. Ya, ada ini, ada itulah, semua kelompok tersalurkan di situ. Nah, Budi Utomo, pendirinya adalah mahasiswa Stovia, mahasiswa kedokteran Jawa. Dia bekerja sama dengan Wahidin Sudirohudodo dan Sutomo, Syahrir dan seterusnya. Hal-hal yang tidak kita bayangkan jika terjadi pada 10 tahun yang lalu misalnya. Nah, Budi Utomo merefleksikan kesadaran priayi dulu ya untuk memajukan pendidikan di tanah Jawa. Jadi apa yang ditawarkan oleh Budi Utomo pada mulanya adalah bentuk
refleksi dari kesadaran kalangan priayi untuk memajukan pendidikan terutama di tanah Jawa dan Madura tentu saja. Bahasa resmi mereka justru bukan Jawa, melainkan bahasa Melayu. Itu yang paling radikal pada waktu itu. Kongres pertama Budi Utomo 1908 di Jogja memuat arus untuk mengarut terhadap penengseran dari Hos Cokroaminoto dari Budi Utomo maksud saya. Ya. Kedua, Syarikat Dagang Islamiyah Indonesia dan Syarikat Dagang Islam. Ini bagian dari kelompok menengah. Pada tahun 1909, R.M. Tirto Adi Suryo mendirikan Syarikat Dagang Islam di sekitar Batavia. Nah, tahun 1911, dia juga membuat surat untuk membentuk organisasi yang nanti disampaikan oleh departemen. Ya, tujuannya ya, untuk membantu para pedagang dalam menghadapi persaingan dengan para pengusaha Cina. Jadi SDI itu pada mulanya didirikan hanya untuk meninggikan derajat umat Islam melalui pendidikan, melalui dakwah dan seterusnya. Tetapi kemudian berubah setelah itu. Pada tahun 1911 dia mendorong seorang pedagang yang sukses di Surakarta, ialah Saman Hudi, untuk membentuk apa yang disebut sebagai Syarikat Dagang Islam. Pada awal 1912, Hos Cokroaminoto memimpin SDI di Surabaya. Hos adalah pemimpin karismatik yang tidak akan dilupakan begitu. Nah, Hos adalah tokoh karismatik yang terkenal karena sikap-sikapnya yang sebenarnya lebih moderat sebenarnya. Tapi kebersatuan di kalangan mereka yang banyak itulah yang kemudian bisa menimbulkan problem tersendiri. Nah, itu yang saya lihat dari karya-karya ini ya, karya-karya yang disajikan ini. Nah, saudara, pada tahun masih dalam pada haul 1912, pada 1912 SDI kemudian berubah menjadi SDI Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam. Nah, perkembangan di tanah Jawa itu sangat pesat, tidak saja di kalangan masyarakat di Jawa, namun luar Jawa juga. Anggota SI diperkirakan 2 juta dan mengakar di pedesaan. Rakyat Presiden menganggap SI adalah alat bela negara, itu saya rasa kurang tepat ya. Yang tepat adalah bahwa dalam sisi kepentingan perjuangan, maka mereka mengatakan bahwa rakyat pedesaan itu menganggap SI adalah alat bela diri dalam melawan struktur kekuasaan lokal yang monolitik. Ya, ini SI adalah lambang solidaritas kelompok bangsa-bangsa Indonesia dalam melawan pedagang Cina maupun pejabat pribumi dan orang Belanda pada umumnya. Nah, beberapa daerah SI benar-benar jadi pemerintahan bayangan dan yang mendorong sikap kaum priayi untuk menyesuaikan dengan keadaan. Pada tahun 1914, arus haluan negara arus penguatan tokoh-tokoh PKI yang menginfiltrasi dalam SI itu makin kuat. Ya, arus haluan komunis mulai menguat tahun SI yang dipelopori oleh Semaun, Alimin, dan Darsono. 3 nama yang sangat satu visi dengan Sneffield. Ya. Dalam Kongres SI di Jogja Maret 2021, perpecahan tampak nyata. Perpecahan itu melibatkan 2 faksi. Ya, 2 faksi. Pertama adalah faksi yang berkaitan dengan soal-soal yang bersifat teknis, administratif. Kedua bersifat policy makers. Nah, dalam kongres di Surabaya, di Yogyakarta tanggal
bulan Maret sampai 21 itu perpecahan tampak nyata, pecah kemudian menjadi dua. SI putih di bawah Hos Cokroaminoto, Abdul Muiz, begitu. Sedangkan SI merah itu ya kaum kiri yang dipelopori oleh Darsono. Karena setahun sebelumnya Darsono itu sudah menjadi ketua umum. Kendati pecah, SI tetap terlibat dalam proses penguasaan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Organisasi kepemudaan beberapa di antaranya ya ada SI, ada Young Java, Young Sumatera, Jong Minahasa, Jong Timur Hot, dan kaum dari sosialis liberalis ini. Nah, organisasi keagamaan diantaranya ada Jamiah Ihtia Khair, Persyarikatan Muhammadiyah, persyarikatan organisasi-organisasi yang lain yang kemudian didahku oleh para pelakunya. Nah, perjuangan melawan senjata berdimensi non politik namun akhirnya berpolitik santun, ya, berpolitik yang tidak melakukan upaya-upaya pemberontakan. Misalnya begitu. Organisasi publik di samping di antaranya berdiri indise parti, namun gambaran itu jumlah itu makin menipis. Organisasi ISDI yang berubah menjadi Perti itu memang masih concern terhadap isu-isu politik nasional. Ya. Itu yang kemudian muncul berbagai organisasi gerakan kita. Hal yang kemudian membedakan dengan gerakan aksi sosial yang bersenjata tadi. Nah, catatan saudara, pada sebelum dan sesudah tahun 1909, di seluruh Nusantara ini bermunculan organisasi-organisasi baru di kalangan elit terpelajar, yang sebagian besar diantaranya memiliki identitas kesukuannya. Nah, ini yang kemudian menguatkan pilar nasionalisme. Yang kedua, perjuangan non senjata itu tidak bisa juga akan menentukan kemenangan jika hanya berlandaskan pada hal-hal yang bersifat pertentangan fisik. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah cara untuk mengusahakan dalam soal-soal begini. Nah, seluruh organisasi di atas dibentuk untuk tujuan-tujuan kemerdekaan. Ya, perjuangan-perjuangan kemerdekaan, kemudian mendorong secara langsung digelarnya Kongres Pemuda pertama dan kedua pada Oktober 1928 hingga kemudian melahirkan Ikrar Pemuda atau Sumpah Pemuda yang kita kenal sangat akrab di pikiran kita. Lalu saudara, interval antara 1930 sampai dengan 1935, krisis pergerakan, terjadi krisis pergerakan. Namun usia itu kembali ke gelombang yang kedua yang kemudian digerakkan. Di antara para ulama juga memantelkan, memantik begitu ya dari apa yang disampaikan oleh para pejuang tadi. Nah, nasionalisme dan revolusi Indonesia, ya, kaum terpelajar memang memainkan peran yang dominan dalam gerakan ini. Tumbuhnya kesadaran mereka oleh akibat fasilitas pendidikan yang berbeda dengan pada masa kolonial, maka terjadi berbagai komplikasi, sedangkan komplikasi itu bukan tidak bisa diatasi gitu ya, tetapi asalkan telaten, sehingga sosok elit yang sekaligus ini digambarkan memanfaatkan peluang dalam percaturan dunia oleh akibat Perang Dunia Pertama dan akhirnya PKI dan PDI sebagai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia untuk segera mungkin mendeklarasikan kemerdekaan. Ya. Nah, kesadaran politik yang kuat berkembang dengan baik, terlebih terdapat kekurangan-kekurangan di dalam struktur kekuasaan Jepang dan Belanda, itu justru meningkatkan rasa percaya diri masyarakat kita terhadap masyarakat pada umumnya yang jika
jika rasa percaya diri itu meningkat, tentu mereka akan mengisi kekosongan-kekosongan dalam berbagai jabatan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda. Nah, revolusi tahun 1945 menjadikan selain negara merdeka juga pergantian rezim kenegaraan sehingga lebih demokratis, ya, lebih baik, lebih bagus, lebih demokratis. Juga pergantian sistem kenegaraan, masalah-masalah yang harus dihadapi itu kemudian bisa diatasi dengan baik. Revolusi tahun 45 menjadikan selain negara Indonesia muncul, juga pergantian sistem keuangan yang lebih demokratis, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan Prancis. Revolusi tanpa sosialisme. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan itu ditempatkan melalui proses yang panjang, yang seluruhnya itu berakar kuat, ya, yang seluruhnya itu berakar kuat oleh tumbuhnya kesadaran penuh dari komponen-komponen pergerakan. Revolusi ala Indonesia, sebagaimana penjelasan tadi itu, diperankan oleh seluruh elit lintas kelompok-kelompok sosial dengan para pelaku atau pemeran hampir merata dan direpresentasikan oleh segmen-segmen ideologi besar, termasuk di dalamnya adalah kalangan-kalangan Islam, nasionalis, sekuler, bahkan komunis. Nah, saudara, peran-peran mereka itu menjadi peran-peran mereka itu menjadi negara yang kemudian terbentuk, tampak sebagai plural, dan titik temu di antara seluruhnya itu adalah dasar-dasar negara berdasarkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang dipahami bersama dan merata. Hal yang kemudian dapat digambarkan sebagai kekhasan Indonesia atau revolusi tanpa sosialisme. Nah, saudara-saudara, faktor-faktor apa yang membangkitkan nasionalisme di Indonesia? Pertama, sejarah penderitaan yang panjang akibat penjajahan itu yang cukup lama dengan intensitas yang kuat itu menimbulkan cedera dan derita bagi bangsa-bangsa pribumi. Nah, kondisi di negeri jajahan Hindia Timur yang di satu sisi mulai kendornya kekangan penjajah akibat politik etis, di sisi yang lain kesadaran kalangan pribumi melalui perjuangan tanpa bersenjata, mengevaluasi perjuangan di masa-masa sebelumnya dan adanya kesempatan menduduki sejumlah jabatan dalam pemerintahan penjajah. Kondisi pendidikan sebagai antara lain akibat politik etis tadi, juga karena sejumlah organisasi baik organisasi keagamaan yang melakukan penyadaran pendidikan agama, kebudayaan, kesehatan, dan pada akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk perbaikan akan kondisi tanah jajahan. Itu faktor-faktor kenapa ada bangkitnya nasionalisme di Indonesia pada awal-awal, ya, proto nasionalisme. Kondisi sosial, adanya praktek diskriminasi mendorong keinginan untuk melakukan perlawanan, seperti perbedaan kewarganegaraan antara kulit putih, timur asing, dan senjang yang dialami oleh kalangan pribumi. Ini adalah faktor-faktor bangkitnya nasionalisme menurut Anthony Reid. Nah, saudara, ada juga faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal kenapa gerakan nasionalisme tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20. Pertama, faktor internal. Faktor internal ini adalah adanya tekanan dan penderitaan bangsa-bangsa pribumi. Itu yang kemudian memantik perasaan senasib dan sepenanggungan. Adanya juga kesadaran nasional dan harga diri bangsa, kehendak untuk memiliki tanah air sendiri, dan seterusnya. Keinginan untuk mewujudkan hak dalam menentukan nasib sendiri. Itu adalah faktor-faktor internal yang memengaruhi terhadap bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Faktor internal, lalu yang kedua adalah faktor eksternal, ialah pengaruh dari dunia internasional. Jadi munculnya misalnya paham liberalisme dan human right, ya, itu juga menimbulkan rangsangan untuk membangkitkan kesadaran nasionalnya.
Lalu adanya perang kemerdekaan Amerika itu makin menguatkan mereka untuk ikut dalam melakukan pengenyahan terhadap penjajahan. Kemenangan Jepang atas Rusia itu juga menjadi inspirasi buat para pejuang. Solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara-negara Timur Tengah, itu juga mendorong lahirnya nasionalisme. Gerakan Turki Muda itu juga menjadi faktor ya yang menginspirasi terhadap gerakan nasionalisme ini. Lalu juga adalah pan-Islamisme yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani maupun Abduh misalnya. Itu sering jadi bahan diskusi oleh Hasso Kraminoto dengan Bung Karno misalnya. Pada waktu Bung Karno tinggal di rumah atau kediaman Hasso Kraminoto. Saudara-saudara, di akhirnya materi kuliah ini yang terkait dengan sejarah pergerakan bersenjata maupun peristiwa 3 daerah dan bangkitnya nasionalisme, itu bentuk-bentuk dari gerakan sosial yang mudah-mudahan mengkayakan pemahaman saudara mengenai khasanah gerakan sosial. Sampai di sini materi ini saya akhiri. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.